kita dengarkan. Kemarin belum ketemu dengan Bapak Slamet Effendi, maka hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu dengan beliau. Kami dari Media Pena Lampung, kami datang ke sini untuk wawancara tentang program PKBM yang Bapak sudah buat. Terdengar kabar nih dari beberapa informasi bahwasanya di sini mengadakan UAS, ya kan? UAS berbasis teknologi Android ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih berawal Bapak bisa ini kan apa ini program pusat atau memang program dari PKBM dari Angkasa Raya sendiri? Oh iya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman dari Warna Media yang hari ini sudah menyempatkan hadir ikut menyaksikan kegiatan UAS ujian akhir semester yang dilakukan oleh PKBM Angkasa Raya. Ini kegiatan sekolah kesetaraan non formal paket A, B, dan C yang tahun ini kita sudah mulai mencoba menggunakan aplikasi berbasis Android seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat bahwa tahun ini ujian nasional itu sudah dihapuskan dan diganti dengan AKM Asesmen. Nah, untuk itu kami dari pengurus PKBM Angkasa Raya ini mencoba mensosialisasikan dan juga mengenalkan kepada siswa didik kita atau warga belajar kita untuk menyongsong menghadapi ujian berbasis AKM tersebut. Paling tidak mereka yang pertama tidak gaptek nantinya, mereka tidak kaget, mereka sudah terbiasa menggunakan aplikasi berbasis Android itu. Sementara kalangan siswa kita ini adalah notabene orang-orang yang putus sekolah, yang kesulitan di bidang IT, dia gaptek boleh dikatakan di bidang IT, tetapi itu semua sesuatu yang bukan tidak mungkin. Ketika kita ajarkan, ternyata hari ini dari mulai kemarin dari tanggal 18 sampai 19 ini tercatat 3 hari Pak ya? 2 hari. 2 hari. Siswa kita yang mengikuti UAS berbasis Android ini kurang lebih sekitar 450 siswa paket A, B maupun C. Siswa global ya? Iya. Siswa globalnya 450. Iya. 450 ini juga masih ada yang belum bisa mengikuti ujian UAS berbasis Android. Jadi sebenarnya siswa kita lebih dari 400. Iya, 450 lebih. Apa kendala mereka tidak bisa mengikuti ujian UAS? Hal yang memang menjadi kendala, tapi utamanya adalah yang pertama ini berkaitan dengan sarana prasarana. Sarana prasarana utamanya adalah berbasis Android ini adalah web IT berkaitan dengan aplikasi. Aplikasi ini sementara kita ini belum bisa menggunakan aplikasi
eh, yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Jadi kita membuat aplikasi sendiri. Aplikasi ini aplikasi pengembangan dari sistem CBT dan kita kembangkan sendiri oleh operator kita. Ada di sini, ini banyak kendalanya. Namanya anak-anak ini, warga belajar ini yang memang sudah usianya bukan usia sekolah, ini kesulitan dalam hal untuk IT. Yang pertama itu. Yang kedua, ada juga anak-anak yang memang ini khususnya untuk yang sekolah di non formal di PKBM kita, tetapi dia ada di pondok pesantren. Di pondok-pondok pesantren ini melarang siswanya untuk menggunakan HP. Nah, bahkan mereka banyak yang tidak punya HP. Salah satunya begitu contohnya. Ini kita fasilitasi dengan lab komputer kita. Tetapi ya sarana prasarana kembali ini tidak memadai, tidak mencukupi, dan jumlah sekian banyak siswa itu tentu kita tidak bisa mengcover semua, sehingga banyak yang juga tidak tercover karena keterbatasan sarana prasarana itu. Oke. Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya ada aplikasi yang memang program pusat. Nah, ya. Apakah aplikasi itu sudah launching? Apakah memang belum faktor lain yang belum Bapak ambil yang dari pusat itu? Kalau boleh tahu apa tuh faktornya kenapa belum diterapkan di Untuk yang aplikasi dari pusat itu nanti akan diterapkan ketika mendekati ujian yang sesungguhnya, asesmen itu yang sesungguhnya. Kalau sekarang belum bisa kita buka. apa sistemnya sama Pak dari aplikasi yang akan launching itu sama yang sudah Bapak Kita buat buat ini renovasi inovasi ini sedikit banyak hampir mirip 99%. Itu cara penggunaan soalnya dari mulai menjodohkan, memilih benar salahnya, DSDS, kemudian ada uraian, ada pilihan ganda, itu semuanya dalam aplikasi itu kita terapkan. Sehingga nanti pada saat warga belajar kita melaksanakan ujian berbasis Android assessment itu kita sudah tidak takut lagi. Nah ini menarik juga kalau berbicara dunia PKBM pendidikan non formal ya banyak orang yang putus sekolah akibat banyak faktor ya kan dan juga yang sudah banyak orang sudah putus sekolah juga susah keinginan untuk mau belajar. Nah menariknya di PKBM Angkasa saya ini saya lihat adalah bagaimana cara Bapak itu mampu menarik orang itu mau belajar, mengikuti proses sistem untuk mendapatkan kelulusan yang murni tadi yang Bapak sampaikan dalam pidato Bapak tadi itu. Ya. Seperti apa itu Pak? Itu kan lebih menarik dia Pak. Ya, betul. Kuncinya sebetulnya nggak begitu sulit kalau kita memahami benar-benar di dalam lembaga PKBM. Lembaga PKBM ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi kita juga sama seperti LSM yang lain. Dalam hal ini kita melakukan sosialisasi, pembinaan, utamanya untuk mengajak mereka mau sekolah itu adalah dengan membangkitkan semangatnya kembali, motivasi. Karena mereka sebetulnya bukan bodoh, mereka bukan tidak bisa, mereka bukan tidak punya biaya untuk sekolah. Ternyata mereka lemah di motivasi. Sehingga kami titik tekannya pada peningkatan motivasi. Bagaimana cara membangkitkan mereka supaya mempunyai kepercayaan diri lagi bahwa ini penting buat dia, bahwa ini untuk masa depan dia. Nah, kita harus sadarkan ke mereka bahwa ini adalah untuk kepentingan mereka. Dengan kondisi perkembangan zaman yang sedemikian pesat, ketika kita tidak bisa mengikutinya, mengimbanginya, kita tidak mempunyai bekal, ya kita akan tertinggal. Nah dari situlah mereka kemudian muncul motivasi kembali. Jadi Bapak membangkitkan kesadaran, keinginan para peserta itu sendiri di setiap daerah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang ya. Betul. Titik-titik itu. Jadi Bapak masuk ke dalam setiap pelosok-pelosok Tulang Bawang. Betul. Saya hampir lakukan monitoring ke setiap pokjar karena sistem pembelajaran di PKBM Angkasaraya ini kita menggunakan sistem pokjar. Jadi kita buka pokjar-pokjar di setiap kampung. Kalau mereka suruh ke sini, itu satu jarak tempuhnya yang jauh, dua juga faktor mereka ada beban moral mental karena malu, ya tahu kalau orang tidak sekolah. Akhirnya kami jemput bola, kami yang datang ke sana dengan meminta sukarelawan dari kampung-kampung setempat untuk bisa ikut mengajar, bantu kami. Yang di situ sukarelawan benar-benar sukarelawan. Relawan ya, Iya, artinya relawan. pendidikan.
dia memang sama seperti kita, mau bagaimana caranya membantu masyarakat di situ supaya mau sekolah. ya. Di situ saya tidak memberikan materi pelajaran. Ketika saya datang, saya hanya memotivasi saja teman-teman itu. Saya hanya ingin membangkitkan mereka. Saya begitu pindah lagi ke kerja lain, saya membangkitkan lagi semangat mereka. Begitu. Dan seterusnya, ketika saya sudah lama tidak datang ke situ, mereka itu minta supaya saya datang untuk membangkitkan motivasi lagi. Ketika mereka sudah mulai sepi, banyak yang tidak berangkat, itu saya suruh datang lagi. Saya bangkitkan motivasi lagi, mereka berangkat lagi, mereka semangat lagi, mereka mau sekolah lagi. Jadi saya melihat bukan pada titik mereka mampu dalam hal materi, dalam hal pelajaran, bukan, tapi mereka sangat miskin di motivasi, sehingga disitulah motivasi itu kuncinya. Bagaimana menyadarkan mereka? Ketika mereka sudah sadar, itu mereka tidak lagi merasa malu, mereka tidak merasa lagi ini canggung, ini sekolahan tidak bagus. Ini mereka sekarang bangga. Mereka mempunyai kebanggaan diri, mereka sekolah di sekolahan PKBM ini inilah hidup semua mereka. Jadi pertanyaan saya gini, kalau kata saya tuh Pak Slamet itu capek, ya bodoh kata orang, masuk demi pendidikan ini, tapi apa yang rela ya kok bisa kata orang nih Pak, apa yang bikin Bapak rela itu seperti itu? Kenapa saya lakukan itu? Demi masyarakat itu. Saya capek-capek begitu. Iya. Ini kalau saya dibilang saya bodoh, kenapa saya mau? Nah, inilah pemikiran teman-teman. Selama ini mereka skeptis dengan banyak kan. Saya memang tidak ada yang nyuruh, saya memang juga tidak ada yang meminta. Tapi ini adalah kesadaran saya pribadi. Ketika saya lakukan ini di 2003, ini saat saya terpuruk. Saya waktu itu, saya cerita kembali, saya pernah nyalon anggota dewan tapi gagal di 2003. Ketika itu saya malu untuk keluar rumah, kerjaan juga tidak ada, orang tidak ada yang percaya dengan saya. Tapi ketika saya membuka lembaga sosial ini, saya mulai mengajarkan ke mereka, saya melihat mereka membutuhkan saya lihat mereka mempercayai saya. Kemudian disitulah timbul saya bahwa inilah dunia saya. Sentuhan langsung ya. Nah, inilah orang-orang inilah yang membangkitkan semangat saya. Sebetulnya di awalnya adalah mereka yang memotivasi saya. Dari situ kemudian saya terus lakukan. Masalah rezeki itu bukan dari mereka, bukan dari siapapun, tapi sudah ada yang atur. Saya yakin masalah itu saya sudah punya pekerjaan sendiri. Sebenarnya saya sudah punya pekerjaan sendiri. Ini hanya sebagai sampingan saja yang saya lakukan di sela-sela ketika saya sudah tidak lagi bekerja. Nah, saya lakukan terus menerus kontinu dan hasilnya alhamdulillah sekarang mereka tidak lagi harus dengan saya, tapi teman-teman saya yang kemarin sudah saya ikutkan, sudah jadi tutor, itu sudah bisa seperti saya. Bahkan ada beberapa teman yang sudah buka PKBM sendiri, yang memang jangkauannya jauh, mereka saya bantu untuk bisa buka lembaga sendiri sehingga bisa berbuat juga sama seperti saya. Apa yang saya lakukan kemudian juga dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini Pak, kalau saya amatin berarti rasa capek tadi merupakan menjadi rasa hiburan buat Bapak. Ya, awalnya ya. Ketika saya ketemu dengan mereka itu sepertinya justru bukan saya yang memotivasi mereka, tapi mereka yang motivasi saya karena semangat mereka gitu. Ketika saya lemah, ketika saya itu sudah mulai agak jenuh gitu, saya ketemu dengan mereka itu semangat. Kenapa saya enggak gitu? Orang-orang yang saya semangati itu semangat luar biasa. Karena kebanyakan orang ngerasa dirinya pintar belum tentu melakukan hal ini. Kan ya? Bagi orang yang merasa dirinya pintar, ya, dia belum tentu akan melakukan hal ini. Yang masuk ke relawan kampung memberikan motivasi tanpa pamrih, hanya untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya pendidikan ini itu Pak ya. Nah, tapi Bapak sendiri apa sih Pak yang dulunya, apakah ada yang memang pengalaman sebelum Bapak mendirikan PKBM, pengalaman yang memang punya, udah deh saya mengabdikan diri saya untuk dunia pendidikan biar saya ini, apa sih motivasi awal Bapak muncul itu? Ya, selain memang saya dalam kondisi terpuruk waktu itu, saya juga berpikir, saya juga dari keluarga tidak mampu, keluarga saya juga tidak semuanya sekolah.
Jadi saya berpikir begitu, alangkah baiknya. Menurut saya hidup saya akan bermanfaat ketika bermanfaat untuk orang banyak. Saya sukses ketika orang banyak ikut bermanfaat, ikut artinya ikut terbantu dengan kegiatan kita. Kalau dari mereka kemudian sekarang ini banyak juga yang jadi guru, lulusan PKC ini kemudian kami tarik jadi guru, kemudian mereka bisa ikut kuliah. Ini sudah sesuatu yang menurut saya ini kebanggaan tersendiri, mereka bisa ikut sukses juga. Oke, ada tambahan? Untuk fasilitas sendiri apa sih kendala untuk PKBM? Untuk fasilitas PKBM sementara ini memang karena kita ini menyongsong ujian dengan sistem AKM ini asesmen, ini tentu yang harus dipersiapkan tidak hanya lembaga kami, setiap lembaga PKBM yang siap untuk mengujikan kegiatan asesmen besok itu harus dipersiapkan IT-nya, utamanya adalah IT, kemudian kesiapan daripada operatornya, kemudian juga sarana prasarana tentunya penunjang. Kalau berkaitan dengan jaringan tentunya sekarang bukan jadi masalah, karena dimanapun kita juga bisa menggunakan sistem provider yang lain, juga bisa juga buka tiang sendiri atau bagaimana, jadi itu bukan masalah. Yang jadi masalah justru ada pada sarana prasarana kesiapan dari setiap PKBM untuk melaksanakan ini. Dan juga harus disiapkan pula operator-operatornya, karena sistem asesmen ini tentunya nanti juga melibatkan guru-gurunya. Jadi yang diberikan soal nanti ini bukan cuma siswa, tapi juga guru, ini ketua lembaga juga nanti akan diberikan soal. Ini tujuan pemerintah adalah untuk memberikan gambaran sebetulnya seberapa siap lembaga-lembaga ini untuk menerima kemajuan materi. Kalau memang ini terlalu tinggi nanti akan direndahkan, diturunkan lagi. Kalau memang dia sudah mampu berarti itulah posisinya ada di situ. Berarti ada solusi dong dari pemerintah gitu Pak untuk fasilitas PKBM sendiri. Sementara ini untuk solusi dari pemerintah kabupaten, kalau ini sementara ini juga baru sebatas mungkin menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan kesiapan asesmen. Tapi kalau untuk yang lain Belum sih. insya Allah sampai hari ini juga belum ada, karena memang sekolah-sekolah formal mungkin yang didahulukan. Kami di sekolah non formal ini memang agak terlambat, mungkin agak sedikit terkendala, mungkin dianggapnya mungkin tidak seperti yang kita lakukan sampai hari ini yang seperti Anda lihat, bahwa kami benar-benar melakukan pembelajaran, bahwa kami juga melakukan semesteran layaknya sekolah-sekolah formal. Padahal hasil dari non formal itu sendiri, kalau kata Bapak tadi dalam sambutan itu luar biasa ya. Bisa dari lulus paket C, bisa jadi kepala desa, lulus paket C bisa jadi anggota dewan. Ya ini artinya ini sebetulnya tugas, bukan hanya tugas kami selaku lembaga swadaya masyarakat PKBM, ini sebetulnya tugas bersama, tugas pemerintah daerah, tugas lembaga-lembaga sosial, tugas Pemda, tugas pimpinan-pimpinan daerah untuk bersama-sama mengangkat nilai kompetensi dari setiap daerah. Ini kita termasuk Tulang Bawang ini ya masuk salah satu kabupaten yang nilai pendidikannya masih agak kurang dibandingkan kabupaten lain. Salah satunya penyumbang terbesar adalah orang-orang putus sekolah ini. Malahan ya? Iya, ini menurunkan juga grade kita. Jadi angka putus sekolah ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Sementara ini kami lembaga PKBM ini masih berjuang tertatih-tatih sendiri untuk menyelesaikan yang sebenarnya bukan hanya tugas kami, ini tugas bersama gitu. Karena mereka ini adalah aset Pemda, mereka adalah aset daerah. Anak-anak yang sekolah di PKBM ini justru kebanyakan adalah bukan usia sekolah, mereka 21 tahun ke atas, sudah tua-tua semua tadi kan kita lihat. Dan mereka itu banyak dari aparatur kampung, berarti ini kan aset daerah. Yang mestinya ini adalah tugas dari
stakeholder, semua pihak yang ada di pemerintah daerah kita. Khususnya Mudah-mudahan ya tentunya tulang bawang lah, khususnya karena kita ada di tulang bawang gitu kan. Saya tidak berbicara di kabupaten lain. Kabupaten lain itu sudah punya program akselerasi, ada program semua bisa sekolah, itu yang dibiayai oleh Pemda. Jadi usia-usia 21 tahun ke atas atau bukan usia sekolah itu, karena dianggap itu adalah aset dan itu adalah sebagai SDM yang potensial, karena mereka usia-usia seperti itu yang akan memimpin tulang bawang ini ke depannya. Mereka yang jadi aparatur kampung, mereka yang bakal nanti ada di Dewan Legislatif, itu juga tidak sedikit hasil dari cetakan kami selaku lembaga non formal yang ada di daerah. Oke, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak ke depan untuk pemerintah, untuk masyarakat yang putus sekolah nih, ya, terus atau untuk pesan-pesan rekan-rekan kita semua? 3 harapan ini bisa Bapak sampaikan. Saya sebetulnya sudah agak sedikit trauma dengan harapan-harapan. Kalau saya terlalu berharap, saya tidak akan maju sejauh ini. Iya betul Pak. Makanya saya tidak pernah berharap. Saya lakukan saja semampu saya, sebisa saya. Karena memang kegiatan non formal ini adalah kegiatan sosial sifatnya. Kalau saya terlalu banyak berharap, tentunya tidak akan maksimal hasilnya. Saya terlalu di PHP nanti, karena kita sudah berharap betul, dikasih janji nanti enggak. Makanya kami lakukan. Tapi Sering, paling tidak. itu sering yang ada ngasih janji sama Bapak. Oh enggak pernah. Saya juga enggak mau dikasih janji. Saya enggak mau dikasih janji. Selama ini saya enggak pernah minta janji, saya juga enggak pernah dikasih janji, karena saya merasa bahwa kegiatan kita ini ya mudah-mudahan didukung, karena saya membantu pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah khususnya kabupaten. Jadi kalau saya tidak didukung, ya tidak mungkin kan gitu. Pasti saya didukung. Cuma harapan saya mudah-mudahan yang pertama itu adalah adanya mungkin peraturan daerah atau peraturan bupati yang harus mulai ditekankan betul bahwa pemerintah aparatur kampung itu harus benar-benar berijazah SMA minimal atau paket C. Dengan begitu, ini sama saja membantu program untuk sekolah di PKBM. Dan dengan begitu, kalau mereka memang dilimpahkan ke PKBM sebagai tugas untuk menyelesaikan ini, tentunya pemerintah nanti akan berpikir apa yang mesti akan dilakukan untuk PKBM dong, karena dikasih tugas. Sementara ini kan memang tidak ada, artinya ini tugas siapa sebetulnya untuk menyelesaikan sekolah paket ini, untuk menyelesaikan. Pemerintah daerah sudah mengeluarkan aturannya bahwa ini paling tidak lulusan SMA atau paket C. Tapi yang menyelesaikan paket C itu siapa? Sampai hari ini kan belum ditanyakan. Sebetulnya siapa itu yang menyelesaikan? Tugasnya siapa itu? Itu adalah mengingatkan ya. Hanya mengingatkan. Itu adalah tugas PKBM. Nah, PKBM itu apa? Kalau belum tahu juga kami jelaskan. PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Disitulah sebetulnya tugasnya, peran pentingnya untuk menyelesaikan PR-nya pemerintah daerah tadi, untuk menyelesaikan nih teman-teman yang memang tidak lulus sekolah, tetapi dia sekarang sedang menjabat seperti aparatur kampung yang ada di seputaran wilayah Tulang Bawang. Tentunya ini jadi PR buat kita bersama, tugas kita bersama. Mudah-mudahan ya artinya apa yang kita lakukan selama ini ya dilihat atau tidak dilihat, didengar atau tidak didengar, diperhatikan atau tidak diperhatikan, kami sudah berbuat. Jadi sudah saya sampaikan, saya melakukan ini sudah mulai dari 2003. Berarti sudah begitu lama kegiatan ini kami lakukan. Berarti sudah hampir kurang lebih 2000 siswa kita, lulusan kita dari PKBM ini. Nah, ini saya hanya sebagian kecil saja yang bisa berbuat untuk membantu pemerintah kita. Dalam hal ini mengentaskan angka aksara, putus sekolah, paling tidak yang mereka tidak ada kesempatan, mungkin sekarang bisa punya kesempatan dan bisa menggapai cita-citanya berikut. Nah, yang mungkin ada himbauan Pak, kan kabarnya Bapak juga selain PKBM punya Universitas Nahdlatul Ulama, UNU ya. Oh iya,
Jadi itu sebetulnya juga awalnya dari dorongan siswa kita setelah lulus paket C ini mau kemana. Nah, ini kami akhirnya berinisiatif untuk bagaimana caranya outputnya. Ini tidak semuanya bekerja dong, tidak semuanya jadi aparatur kampung. Ada juga yang memang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Akhirnya lah kami berusaha bagaimana caranya untuk menggandeng perguruan tinggi yang mau menerima lulusan paket C dan bisa juga ikut mendapat hak untuk dapat beasiswa. Dan alhamdulillah di Universitas Nahdlatul Ulama ini satu-satunya perguruan tinggi yang bisa mix dengan kita, mau menerima lulusan paket C, ikut kuliah dan juga berhak dapat beasiswa. Udah berapa tahun berdirinya tuh? Kalau UNU sendiri ini karena memang pusatnya ada di Lampung Timur, ini sudah 5 tahun berjalan. Kita di Tulang Bawang ini sifatnya ini home base untuk Tulang Bawang, karena letak kita ini kabupatennya bersebelahan, tidak dibatasi oleh kabupaten lain, sehingga kita boleh melakukan sekolah di kabupaten lain asal dia bersebelahan langsung, namanya home base. Ini yang kami lakukan. Tapi perkuliahannya memang untuk masa COVID-19 ini masih sistem daring jadi online. Jadi bisa dilakukan dari manapun, tidak harus dari sini, dari rumah pun bisa. Dan ini untuk anak-anak lulusan paket C ini sangat cocok karena mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sibuk, sehingga dengan sistem pola pembelajaran sistem kuliah daring online ini sangat membantu mereka, tidak mengganggu pekerjaan mereka. Mungkin terima kasih Pak atas waktunya. Dan Pak siapa Pak? Nama lengkapnya? Saya Slamet Effendi. Pendiri ya Pak, ketua yayasan ya? Ketua yayasan. Alhamdulillah icak-icaknya gitu lah. Oke, Pak Slamet terima kasih atas waktunya. Sudah disambut dengan siap. baik. Kalian Bapak. Ya. Sukses. Amin.